Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini sebelum kita kembali beraktivitas, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, di hari pertama di bulan Juli ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, sehingga kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Juli di tahun 2021, tepatnya Kamis 1 Juli 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-22. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus menggambarkan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk mendirikan kerajaan Allah dengan mengajarkan firman Allah, dan dia gambarkan bagaikan seorang petani yang menaburkan benih di ladangnya dan jatuh pada 4 ragam tanah. Salah satu dari ke-4 ragam tanah itu adalah tanah tempat tumbuhnya semak duri. Benih memang bertumbuh, namun seiring dengan bertumbuhnya benih tersebut, namun semak duri pun juga bertumbuh dengan subur dan berkembang sehingga menghimpit benih tersebut, dan akhirnya benih itu tidak berbuah, bahkan mati. Demikian pula saudaraku dengan firman Tuhan yang ditabur ke dalam hati manusia, agar kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang dalam hidup manusia. Firman Tuhan, firman Allah ditabur oleh penabur. Penabur itu adalah pembawa firman. Memang firman bertumbuh dan mulai berkembang. Namun karena harta dunia ini lebih kuat menggodanya, sehingga firman Tuhan yang mulai bertumbuh dan berkembang itu pelan-pelan, namun pasti semakin lama semakin kerdil. Bahkan akhirnya
imannya semakin dirongrong. Tipu muslihat daya kekayaan itu lebih kuat merongrong imannya, dan kekhawatiran itu pun menggerogoti iman kepercayaannya, sehingga firman Tuhan tidak berbuah dalam hidupnya, bahkan akhirnya mati. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, apakah hidup kita sama seperti benih yang jatuh di tanah tempat tumbuhnya semak duri dengan subur? Jika iman kepercayaan kita demikian, yaitu hidup kita seperti tempat tumbuhnya semak duri dengan subur, maka saudaraku, jangan harap firman Tuhan akan pernah bertumbuh dan berkembang, apalagi berbuah dalam hidup kita. Karena hati kita seperti tempat tumbuhnya semak duri, mematikan dan menghimpit firman Tuhan itu. Dan iman kita tidak pernah berkembang, tetapi akan semakin kerdil dan akhirnya mati. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus menjaga hidup kita jangan menjadi tempat tumbuhnya semak duri untuk menghimpit iman kepercayaan kita, yaitu harta kekayaan dunia ini yang dapat menggerogoti iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu, selamat bertumbuh dan selamat berkembang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas hari yang Tuhan telah berikan kepada kami, hingga kami boleh menikmatinya. Hari yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau tabur ke dalam hati kami, yang telah Engkau berikan kepada kami melalui renungan kami hari ini, agar kami tidak seperti tanah tempat tumbuhnya semak duri, sehingga firman-Mu tidak pernah hidup, bertumbuh, dan berbuah dalam diri kami. Hari ini Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan yang menaungi kami dengan kasih setia Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Berikan pemulihan dan penyembuhan kepada mereka, sehingga mereka benar-benar pulih dan sembuh, baik yang sedang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan dan penyembuhan kepada mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.
Shalom.